kami hormati Bapak Ali Usman, SH, MH, dan Bapak Rohim, Sarjana Hukum dari BPSDM. Ya, dari BPSDM, Gandul ya, di Gandul. Anak-anakku dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini masuk ke Zoom dalam rangka kegiatan workshop bullying dan narkoba dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan alhamdulillah pembicara kita Bapak Rohim SH dan Bapak Ali Usman SH MH sudah hadir acara kita. Mari bersama-sama kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk menambah keberkahan acara ini, mari kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Raihan. Kepada Raihan dipersilakan. Ya Pak, suara saya kedengaran nggak Pak? Ya, sip, suara kedengaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salasa ilum biazabil waqi lil kafirina laisa lahu dafi minallahi zil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana fasbir sabron jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yauma takunus sama'u kalmuh wa takunul jibalu kal'in wa la yas'alu hamimun hamima. Shadaqallahul azim. Oke, baik, terima kasih Ananda Raihan yang sudah membacakan surat Al-Ma'arij ayat 1 sampai 10. Mudah-mudahan yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, narasumber pertama akan disampaikan oleh Bapak Ali Usman, SH dan MH. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Asep atas waktunya dan selamat pagi adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum pada SMP ITEB Miftahul Ulum. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung. Baik, saya tidak panjang lebar ya. Saya coba bagi share screen dulu ya, sebentar. Terlihat ya. Baik, ini terkait dengan bullying ya. Bullying ini atau bully ini banyak terjadi. Kira-kira nih yang biasanya bisa, mungkin adik-adik bisa tahu apa sih yang dimaksud dengan bullying ini ya? Baik, kira-kira ada yang tahu nggak tentang bullying ini? Saya Pak Zahra. Ya, silakan Zahra. Bullying atau perundungan merupakan satu tindakan yang biasanya dilakukan dengan cara kekerasan. Iya. Baik itu lewat kata-kata ataupun lewat fisik. Nah, efek bully ini begitu berdampak buruk bagi kesehatan mental. Iya. Nah, iya, jadi intinya bahwa bullying itu adalah tindak kekerasan ya. Bullying itu tindak kekerasan. Sebentar. Iya, ini secara umum itu bullying itu diartikan dengan tindak kekerasan atau penganiayaan. Ini bullying. Kalau kita ini lebih terkenal daripada sama dengan kita di bahasa Indonesianya itu yang disebut dengan rundung atau perundungan. Ini ada juga yang bilang sebagai risak atau merisak. Nah, ini artinya ada perilaku mengganggu atau mengusik terus-menerus, menyusahkan, menyakiti orang lain yang lebih lebih lemah ya, atau penindasan masuknya. Ini terkait dengan bullying, pengertian bullying. Tindakan bullying ini, kemudian bullying itu dikatakan sebagai kekerasan atau penganiayaan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kekerasan? Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Jadi di dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan kekerasan adalah
setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ini yang termasuk yang dimaksud dengan bullying atau kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu tentang perlindungan anak. Jadi untuk kalian semua yang berada di sekolah yang termasuk anak, siapa sih anak? Jadi anak itu adalah seseorang ya yang belum berusia 18 tahun termasuk yang dalam kandungan. Ini jadi dalam kandungan sampai dengan sebelum ya. Jadi sebelum 18 tahun itu termasuk anak. Yang dikatakan anak itu. Jadi usianya belum 18 tahun termasuk dalam kandungan. Nah ini jadi ketika ada kekerasan baik secara fisik, psikis, kekerasan seksual atau penelantaran, maka kalian dilindungi oleh undang-undang ini. Contohnya misalkan ada kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap kalian, masyarakat terhadap kalian, kalian dengan kalian atau siswa dengan siswa dengan siswi melakukan kekerasan, maka nanti ancaman hukumannya itu berdasarkan undang-undang ini, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi undang-undang ini yang nomor 35 tahun 2014 itu pada dasarnya melindungi kalian dari tindak kekerasan itu. Kemudian dasar hukumnya apa? Seperti saya sudah sampaikan tadi, di undang-undang di pasal 54. Itu di pasal 54 ayat 1, anak di dalam dan di lingkungan satu pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sama peserta didik, dan atau pihak lain. Siapa yang melindungi kalian? Jadi yang melindungi kalian adalah dalam lingkup sekolah, dalam lingkup pendidikan itu, pendidik atau guru kalian. Kemudian tenaga kependidikan. Siapa tenaga kependidikan? Tenaga kependidikan bisa orang-orang yang ada di dalam lingkup sekolah. Misalkan petugas kantin, kemudian petugas jemput antar sekolah, kemudian pengamanan, kemudian tata usaha atau orang-orang yang bekerja situ yang bukan bekerja sebagai pendidik. Ini yang termasuk tenaga kependidikan dan aparat perintah atau masyarakat. Jadi inilah orang-orang atau yang melindungi kalian dari tindak kekerasan tersebut. Kemudian larangannya di mana? Ini larangannya ada di sini. Bentar. Ini, jadi larangannya itu ada di pasal 76C. Jadi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi ini berlaku untuk setiap orang. Siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak, terhadap kalian, baik di rumah, di masyarakat, apalagi di sekolah, maka ancaman ini dilarang. Larangannya ada di 76C pasalnya. Jadi ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ini, jadi melindungi kalian dari tindak kekerasan. Nah, jadi setiap orang dilarang melakukan kekerasan. Jadi kalian siswa dengan siswa melakukan kekerasan juga sama, dilarang. Jadi setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian ini jenis-jenis kekerasan. Berdasarkan ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kemudian kekerasan seksual dan penelantaran. Mungkin dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan mungkin sekitar 3 kekerasan. Ini ya, kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual. Ini. Ya, ini pertama kekerasan fisik. Ini kekerasan fisik ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Ini yang dimaksud kekerasan fisik. Seperti menampar, memukul, menendang, menjewer, mencubit, mencakar, mendorong, menggigit. Ini termasuk kekerasan fisik. Jadi pengertian kekerasan fisik itu yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Ini yang dimaksud dengan kekerasan fisik. Jadi setiap orang, misalkan ada guru kalian yang menampar kalian, mendorong, memukul, yang melakukan seperti ini, itu tidak diperbolehkan. Saat ini sudah tidak diperbolehkan. Mungkin kalau dulu kita bicara ketika kita mengadu kepada orang tua kita akan dibilangnya mungkin tidak dibela. Ya, karena merasa bahwa mungkin kalian yang melakukan kesalahan terhadap guru kalian. Tapi untuk saat ini, tindakan-tindakan seperti ini menampar, mendorong, apapun alasannya,
seperti misalkan dengan alasan untuk melakukan pendidikan, untuk mendidik anak-anak, itu tidak boleh dilakukan. Menjemur saja pun di tengah matahari sudah tidak boleh dilakukan, karena ada undang-undang ini yang melindungi kalian, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ini. Kemudian kekerasan yang kedua itu kekerasan psikis. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan kekerasan psikis? Itu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan fisik. Ini termasuk menakut-nakuti, membentak, mengancam. Nah, ini mungkin yang banyak nih mengancam, membentak. Nah, ini membentak sama. Sekarang tidak lagi boleh misalkan guru membentak muridnya, mengancam muridnya, atau kalian mengancam guru kalian. Ini tidak boleh. Ini termasuk kekerasan psikis. Jadi tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga, kekerasan seksual. Nah, dalam undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur bahwa yang termasuk kekerasan seksual itu ada dua, persetubuhan atau perkosaan. Ini mungkin bisa dilakukan bisa dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, seperti memaksa kalian untuk melakukan persetubuhan. Ini tidak boleh. Kemudian juga ada cabul. Nah, cabul ini adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau perbuatan yang keji, kotor yang berhubungan dengan nafsu kelamin, seperti meraba-raba, memegang anggota tubuh. Jadi ketika untuk misalkan nih, kalian yang siswinya ada guru ya, wal kita ini oknum ya, oknum guru misalkan meraba-raba kalian, ini termasuk kekerasan seksual. Tidak boleh, atau perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan cabul. Itu. Jadi kekerasan seksual itu segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Artinya sama. Jadi apapun jenis kekerasannya terkait dengan kekerasan seksual, yaitu cabul, misalkan teman siswanya meraba-raba atau memegang siswinya, ini tidak boleh dilakukan karena termasuk kekerasan seksual. Itu. Kemudian selain untuk saat ini mungkin kita pendidikan itu lebih kepada daring ya, virtual. Nah, ini ada bullying elektronik atau cyberbullying yang dilakukan. Apa sih cyberbullying itu? Jadi bullying yang dilakukan pelaku melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa cyberbullying ini termasuk perundungan dunia maya atau perundungan menggunakan teknologi digital. Itu biasanya melalui media sosial. Nah, bullying ini biasa ditujukan untuk meneror korban dengan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang bersifat mengintimidasi atau mengancam atau menghina. Kemudian, apa contohnya? Contohnya ini, menyebarkan foto, gambar, video yang memalukan, asusila, atau ke media sosial. Ini artinya, ketika kalian bermedia sosial harus bijak. Artinya, kalian jangan asal share, jangan asal bagikan sesuatu informasi yang tidak baik. Ya, apalagi terkait dengan menghina teman kalian, ya, menghujat teman kalian itu tidak boleh. Seperti mengirimkan pesan berupa ancaman atau intimidasi, penghinaan, pelecehan, atau kalian membagikan gambar-gambar yang asusila seperti pornografi. Ini tidak boleh ya, yang bermuatan pornografi tidak boleh. Itu ada sanksi hukumnya untuk kalian. Memang untuk kalian ketika melakukan tindak pidana, contoh, kalian misalkan menghina teman kalian, kemudian kalian diadukan ke mana? Ke pihak berwajib, pihak kepolisian, maka nanti penyelesaian hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Kalau kalian atau anak-anak yang melakukan tindak pidana, baik sebagai korban, sebagai pelaku, atau sebagai saksi, nanti proses hukumnya itu menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu, jadi berbeda penyelesaian hukumnya. Kemudian apa sih yang menjadi atau penyebab bullying atau kekerasan? Ini salah satunya adalah adanya rasa ingin berkuasa. Ini karena setiap kalian ini biasanya suka ada sok-sok jagoan gitu ya, sok berkuasa, ingin berkuasa, bahwa yang lebih badan yang lebih besar membuli ya temannya yang lebih kecil, ya itu seperti itu. Yang kuat membuli yang lemah, ini karena ingin berkuasa. Kemudian kurang perhatian dari orang sekitar. Orang sekitar ini bisa dari orang tua atau keluarga,
atau mungkin dari guru, jadi kurang perhatian. Biasanya kalau kurang perhatian, dia akan mencari perhatian ke teman-temannya. Bisa juga dengan cara yang baik atau dengan cara bully. Jadi dia memperhatikan. Kemudian memiliki kontrol diri atau pendidikan yang lemah. Nah, ini juga berbahaya nih. Kalau kalian tidak punya kontrol diri terhadap bully, ini khawatir nanti akan membahayakan diri kalian sendiri yang dibully terutama. Ini jadi semua harus mempunyai kontrol diri, ya. Kemudian pernah menjadi korban kekerasan, seperti misalkan di lingkungan rumah, di keluarga, sering dimarahi orang tuanya, sering dipukul oleh orang tuanya. Akhirnya inilah cara penyelesaian dia untuk melakukan hal yang sama ketika berada di sekolah. Saya harap mungkin kalian yang ada saat ini tidak termasuk orang-orang suka dilakukan kekerasan di lingkungan keluarga ya. Mudah-mudahan tidak ada. Saya berharap tidak ada di sini yang sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Nanti kalau memang ada, silakan bisa dikonsultasikan ke saya. Kalau ada adik-adik yang menjadi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga ya, seperti orang tua sering memarahi, sering memukul, ini berbahaya. Kemudian adanya pembiaran pelaku kekerasan, artinya ketika misalkan kalian punya saudara, kemudian ribut di rumah, memukul adik kalian atau kakak kalian, ini tidak boleh, ini termasuk kekerasan. Ya, karena ketika kalian ribut dengan adik kalian atau kakak kalian, kemudian main pukul, main tampar, main cubit, nah ini tidak boleh dilakukan. Karena ini awal daripada bullying juga sama, gitu. Kemudian ada teman yang membantu bully. Ini ada teman nih. Kalau ada teman yang membuli, sebaiknya direlai, ya. Jangan ikut membuli, jangan ikut membela untuk membuli, ya. Jangan. Kemudian juga pengawasan disiplin sekolah yang lemah bisa juga. Karena di pihak sekolah mungkin tidak tahu terjadi bully, akhirnya berkembang terus. Kemudian karena melihat adegan kekerasan di TV, media sosial, ini juga bahaya ya. Ini penyebab bully ya, kekerasan. Kemudian dampak bully bagi pelaku. Ini dampaknya pertama, perilakunya kasar atau agresif ya. Jadi kalau orang yang suka bully itu dia kasar, agresif. Kemudian juga tidak bisa menghargai orang lain, tidak bisa menghargai temannya sendiri ya. Kemudian juga suka terlibat dalam pergaulan bebas. Seperti kalau malam suka keluar rumah, pulangnya malam. Kemudian keluarganya, orang tuanya masa bodoh. Jam 9 harusnya sudah tidur, tapi jam 11, jam 12 masih bergadang, ikut-ikutan dengan temannya. Ini tidak boleh. Ini juga bakal terjadi dampak dari bully itu. Kemudian terlibat dalam vandalisme atau perbuatan merusak. Nah, ini seperti suka mencoret-coret. Nah, ini juga dampak dari bullying. Ini bagi pelakunya ya, pelakunya suka seperti itu. Kemudian menyalahgunakan obat-obatan atau narkoba. Ini bahaya juga dan melakukan kriminalitas atau kejahatan. Dan saya sampaikan bahwa untuk adik-adik sekalian, bahwa pintu masuk daripada narkoba, alkohol ini lebih kepada nanti yang merokok nih. Jadi kalau adik-adik yang saat ini belum merokok, saya harapkan untuk tidak merokok ya. Jauhi untuk tidak merokok karena ini merupakan pintu masuk narkoba ya. Nanti kalau kalian bergaul dengan teman kalian, pulangnya malam, kemudian keluarganya, orang tuanya masa bodoh, nah saya khawatir nanti ketemu teman-teman yang tidak baik akhirnya ikut-ikutan seperti narkoba. Ini bahaya, jangan sampai terlibat narkoba. Kemudian dampak bullying bagi korban. Kalau dampak psikologisnya ini mudah marah, kemudian gelisah, menyakiti diri sendiri, depresi, hingga percobaan bunuh diri. Kemudian dampak sosial ini menarik diri, kehilangan percaya, tidak punya kepercayaan diri. Terus lebih agresif kepada teman dan keluarga. Mungkin di sekolah dia takut dibully di rumah, tapi di rumah dia berani melawan orang tua. Ini juga berdampak seperti itu. Kemudian bagi sekolah itu penurunan prestasi, ya, karena sekolahnya udah malas kan, karena sudah takut kalau nanti datang ke sekolah dibully temannya, gitu. Tingkat kehadiran rendah, yaitu tadi, karena begitu dia mau berangkat sekolah, dia udah kepikiran dengan temannya yang suka membuli dia takut, hingga membuat dia malas ke sekolah. Ini dampak bullyingnya. Kemudian dampak bullying bagi yang melihat, ini yang merasa bahwa bullying sesuatu yang biasa. Kalau di lingkungan sekolah ada tindakan bullying dibiarkan, maka nanti akan menjadi biasa. Seolah-olah tindakan seperti kalian misalkan menjambak jilbab teman kalian yang siswi, menjambak, mungkin menggalang ketika jalan, atau menampar, atau menjebut kepalanya. Ini akan terbiasa. Kalau itu tindakan-tindakan termasuk kekerasan fisik, tidak boleh lagi dilakukan. Ya, seperti itu. Kemudian
untuk beberapa orang akan bergabung dengan pelaku bully karena takut menjadi sasaran ini. Jadi ketika dia melihat, dia ikut membuli, padahal sebetulnya dia takut dibully. Akhirnya dia daripada dibully, ya sudah, dia ikut membuli juga. Ini akhirnya terjadilah bully membuli di lingkungan sekolah. Kemudian ada beberapa orang hanya diam saja, cuek, tidak peduli. Ketika melihat temannya dibully, dia tidak melerai, tidak memisahkan, ya, hanya melihat saja, cuek saja, bahkan mungkin bisa saja dia hanya ketawa-ketawa saja. Artinya ini juga dampak juga bagi yang melihat ketika terjadi bully. Ini dampaknya. Kemudian dampak bullying bagi sekolah, ini terciptanya rasa tidak aman di lingkungan sekolah. Jadi ketika di sekolah banyak perilaku bully dibiarkan, maka merasa orang yang sekolah situ tidak merasa aman. Itu. Kemudian kegiatan belajar mengajar tidak efektif, kemudian pendidikan moral di sekolah diragukan. Bagaimana pendidikan moralnya kalau di sekolah masih terjadi tindakan kekerasan? Yang banyak terjadi mungkin kalau secara langsung, kalian mungkin bercanda sambil melempar tasnya, mungkin menghina orang tuanya. Ini juga tindak-tindakan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian apa yang harus dilakukan jika menjadi korban bully? Ini penting untuk masing-masing diri. Pertama, ketika bullying dilakukan secara langsung, ya, misalkan di sekolah itu, ketika kita mungkin adik ditampar tanpa sebab yang sesuatu yang tidak ada sebab, dia melawan. Nah, melawannya ini saya sampaikan bahwa melawannya ini harus seimbang. Contohnya gini, kalian tidak mempunyai kesalahan terhadap teman kalian, tiba-tiba ditampar pipi kalian, ya, ditampar pipi kalian, maka untuk menjaga diri atau sebagai bela diri, kalian harus tampar lagi pipi kanannya. Jadi satu-satu. Nah, yang saya sampaikan adalah harus seimbang. Harus seimbang. Kalau kalian ditampar, kalian tampar lagi dia. Itu seimbang. Jadi kalau kalian ditampar, terus kalian ambil batu, kemudian melempar kepalanya, jangan, tidak boleh. Artinya harus seimbang. Kalau dia misalkan memukul kalian, kalian bela diri, jaga diri. Artinya kenapa? Karena kalau kalian diam saja ketika dibully, maka kalian akan terus-terusan menjadi korban bully. Ini kenapa saya sampaikan untuk melawan atau bela diri, ya. Makanya kan di sekolah-sekolah itu ada namanya ekstrakurikuler bela diri, pencak silat. Nah, ini apa gunanya? Untuk bela diri, bukan untuk membuli, ya. Jadi ketika kalian ada ekstrakurikulernya berupa misalkan pencak silat, itu digunakan untuk bela diri. Kenapa? Ketika kalian tidak mempunyai salah apa-apa, kemudian ada yang menendang kalian, kalian bisa menangkis atau menjaga diri itu, ya. Jadi melawan. Kalau kalian diam saja, maka berkelanjutan terus-menerus akan menjadi korban bully. Jadi harus melawan. Dengan catatan harus seimbang, ya. Ketika kalian ditampar bisa menangkis, tangkis saja. Itu, ya. Dan harus seimbang pembelaannya, itu. Kemudian kalau tidak berani melawan, lapor kepada teman atau guru, minta bantuan bahwa kalian telah menjadi korban bully. Tidak usah takut melapor, ya. Di sekolah biasanya ada guru BK, bimbingan konseling, atau kepala sekolah atau guru kelasnya. Silakan lapor ke guru kelas kalau kalian menjadi korban bully. Jadi jangan dipendam sendiri, jangan takut, lapor. Kalau kamu nggak mau ke gurunya, ke keluarga, orang tua, ya, ibu, bapak, lapor bahwa kalian telah menjadi korban bully. Ini kalau secara langsung. Kemudian kalau kekerasan itu parah, ya kan, mengakibatkan kalian luka, bisa lapor ke polisi, ya. Tapi memang kalau dalam lingkup sekolah sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Makanya diawali dengan lapor kepada guru, ya, itu. Kemudian kalau kekerasan itu dilakukan melalui media internet atau media sosial atau cyberbullying, ini ya sudah. Kalau kalian dihina melalui media sosial, misalkan dihina melalui WhatsApp, diancam segala macam, ya, tenang saja, abaikan, ya. Kalau teman kalian mungkin mengirimkan video-video atau gambar-gambar yang bermuatan pornografi, kalian simpan, kalian laporkan, ya. Kalau sudah keterlaluan, blokir saja, tidak usah berteman. Itu, ya. Ini cara-cara ketika kekerasan dilakukan melalui media sosial, ya, mengancam, ya kan, menghina kalian, itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini sanksinya. Oke, ini sanksinya aja. Baik, saya lanjutkan sanksi, ya. Ini sanksi kalau kalian melakukan kekerasan fisik atau psikis, ya. Ini kalau kekerasannya biasa saja seperti menampar, terus memukul, kemudian bagian matanya biru,
Ini nanti yang intinya ini ringan lah, kekerasannya ringan ya, fisik maupun psikis. Ini ancaman pidananya itu maksimal 3 tahun ya, penjara maksimal 3 tahun 6 bulan. Dan dendanya itu maksimal 72 juta rupiah. Ini diatur di dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jadi setiap orang yang melakukan kekerasan ya, ini setiap orang. Jadi bisa kalian dengan kalian ya, siswa dengan siswa, guru dengan siswa, siswa melakukan kekerasan terhadap guru ya. Kan banyak sekarang kan guru melakukan kekerasan terhadap anak muridnya. Kemudian anak murid juga ada yang melakukan kekerasan terhadap gurunya. Ini sama, sanksinya sama. Jadi setiap orang yang melakukan kekerasan maka terhadap anak ya, terhadap anak maka ini sanksinya. Itu. Kalau guru melakukan kekerasan terhadap kalian ini sanksinya. Kalian melakukan kekerasan terhadap teman kalian, tadi memukul, menampar, menendang ya kan? Ini sanksinya. Maksimal 3 tahun 6 bulan. Itu penjara. Kemudian dendanya itu 72 juta maksimal. Ini. Tapi kalau guru melakukan kekerasan terhadap kalian, ada nanti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur tentang penganiayaan. Tapi terkait dengan kekerasan terhadap anak, maka undang-undang ini yang dipakai. Jika mengakibatkan luka berat, misalkan ketika jalan kalian menggalang teman kalian, tiba-tiba jatuh dan teman kalian tersungkur, kemudian kepalanya mengenai mungkin batu atau apa yang menyebabkan luka berat. Nah ini ancaman pidananya itu pidana penjara maksimal 5 tahun. Dan dendanya maksimal 100 juta. Ini kalau mengakibatkan luka berat. Kemudian kalau mengakibatkan mati, ini maksimal 15 tahun pidana penjara. Kemudian sanksi pidananya itu maksimal 3 miliar. Ini. Tapi saya sampaikan lagi bahwa ketika pelaku korbannya anak itu tadi seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ini anak jadi. Jadi seseorang yang belum berusia 18 tahun atau disebut sebagai anak ini, nanti proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Jadi proses hukumnya itu menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu. Ya, tapi sanksinya sama. Ketika ada yang melakukan kekerasan terhadap anak, maka sanksinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan yang terakhir sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Itu perubahannya itu terkait dengan kekerasan seksual itu penambahan hukumannya, pemberatan hukuman. Nah, kemudian ini kekerasan seksual ini sanksinya sama tadi, ya. Jika di kekerasan seksual ini tadi ada 2, perkosaan atau persetubuhan dan cabul ini. Saya tidak bahas ini banyak lebar ya. Artinya ketika kalian menjadi korban seperti perbuatan cabul dari oknum guru, dari teman kalian, maka kalian laporkan saja ke pihak guru atau guru BK atau guru kelas ya, dilaporkan saja. Ini sanksinya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Ini ada di pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian perbuatan cabul sama juga ini. Tapi ketika pelaku yang melakukan perbuatan cabul ini orang tua, wali, pengasuh, anak, pendidik, maka nanti hukumannya itu ditambah 1/3. Jadi ketika misalkan guru kalian melakukan perbuatan cabul terhadap kalian, seperti meraba-raba bagian sensitif kalian, ya kan, ini ditambah 1/3 hukumannya dari ancaman hukum yang ada. Itu hukumannya ditambah 1/3. Kalau pelakunya itu orang tua sendiri, mungkin walinya, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini orang-orang yang ada di lingkup pendidikan, seperti saya sampaikan tadi, satpam, atau pengamanan, penjemput sekolah, petugas kantin, tata usaha, yang memang bukan sebagai pendidik, ada di situ itu tenaga, termasuk tenaga kependidikan. Maka ditambah 1/3 sanksi hukumnya itu. Nah, kemudian yang terkait dengan cyberbullying, ini ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi ketika kalian misalkan melanggar kesusilaan seperti mengirimkan gambar foto yang mengandung pornografi, ini ada di pasal 27 ayat 1. Ini yang termasuk melanggar kesusilaan. Ini ancaman hukumannya itu penjara maksimal 6 tahun dan atau ini bisa dua-duanya. Bisa penjara juga, bisa denda juga, atau salah satunya.
Itu bisa cuma penjara saja atau bisa cuma denda saja, maksimal 1 miliar. Ini yang terkait Pak, dengan saya mau nanya. ya. Saya mau nanya. Nah, kalau misalkan udah si pelaku bully itu udah dilaporin ke guru BK nih. Ya. Terus habis itu dia masih ngelakuin bully-nya lagi. Apa yang harus kita lakuin, Pak? Iya, artinya makanya ketika sudah lapor, apa tindakan dari guru BK? Itu harus ada. Kalian harus tahu apa tindakannya. Ketika itu terus dilakukan, maka kalian lapor orang tua kalian, lapor kepala sekolah kalian, harus ada tindak lanjut dari pihak sekolah. Kalau hanya lapor saja kemudian tidak ada tindak lanjut, ini bahaya menurut saya. Jadi laporkan kembali ya. Jadi kalian udah lapor nih, Zahra ya. Zahra sudah melaporkan ya ke guru BK. Ya, nanti Zahra minta kasih tahu apa yang sudah dilakukan guru BK terhadap guru yang melakukan kekerasan. Kalau tetap saja masih dilakukan, maka nanti Zahra itu bilang dulu ke orang tua. Nanti biar orang tua dengan pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, yang menyelesaikannya secara kekeluargaan atau bisa lanjut ke pihak berwajib. Itu ya. Jadi kalau belum ada tindakan, ditanyakan tindakannya apa. Jadi kalau masih melakukan, ya sudah, nanti dilaporkan kepada pihak berwajib. Itu. Enggak, maksudnya tuh gini loh Pak, udah ada tindakan nih dari guru BK. Terus si pelaku bully itu masih ngelakuin bullying ke saya misalkan. Itu diapain ya Pak enaknya? Pak Asep, ada nih. Ya boleh nanti di ini ya, cara lebar ketika sesi tanya jawab ya. Ya. Lagi ya Pak Rusman ya, 5 menit lagi. Ya, sebetulnya juga ini ada video juga nih yang buat teman-teman juga, saya ada video nih. Baik, untuk sanksi mungkin itu aja. Artinya terkait dengan kekerasan terkait dengan kekerasan, tindak kekerasan yang melalui media sosial, maka nanti dilihat dulu. Jika itu berupa muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, kalian menghina teman kalian, membuli teman kalian dengan cara menghina tubuhnya, mungkin yang gendut, yang kurus, ya mohon maaf ya. Ya ini bisa nanti melalui Undang-Undang ITE ini di pasal 27 ayat 3. Ini ada sanksinya di situ. Artinya sekarang tidak boleh lagi ada tindak kekerasan, baik fisik, psikis maupun kekerasan seksual, ya, baik yang dilakukan guru terhadap muridnya atau murid juga melakukan kekerasan terhadap gurunya. Karena ada juga murid melakukan kekerasan terhadap gurunya. Artinya semua sama. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan. Itu intinya. Nah ini ada film nih. Pak Asep boleh nggak saya putarkan ya? Jangan jam 9.50. Ya mudah-mudahan jam 10 selesai. Jadi Pak Rohim bisa ini. Ya. Panjang Pak? Enggak? Ini sekitar, ada ya 10 menit kali ya. Jadi nanti saya minta teman-teman mengambil hikmah dari tayangan ini. Mungkin sudah banyak yang menonton, tapi saya pengen tahu apa sih pelajaran yang bisa ambil dari film ini. Itu aja paling. Tapi ya, terkait dengan kekerasan, untuk kalian semua siswa-siswi yang di sekolah itu, kalian itu untuk anak ya, untuk anak itu perlindungan hukumnya itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi kalian dilindungi oleh undang-undang itu. Ketika proses hukum, nanti kalian dilindungi lagi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi ketika kalian melakukan sebagai pelaku, misalkan melakukan kekerasan terhadap guru kalian, nanti proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa itu. Tapi saya ingin tahu dari kalian apa yang bisa diambil atau hikmah atau pelajaran dari tayangan film ini. Boleh? Salah satu mungkin menyampaikan. Boleh Pak? Jawab ya Bu Pak. Ya boleh ya, karena memang ini sudah terakhir materinya. Oke. Silahkan anak-anakku, ada yang ingin bertanya atau menyikapi dari video yang tadi disampaikan terakhir penutup ya, tentang bullying ya yang disampaikan oleh Bapak Ali. Kalau saya Cahara Pak. Boleh. Sebenarnya saya ada pertanyaan dan pelajaran yang saya ambil dari video itu. Ya, untuk pelajarannya, jangan membuli orang karena kita tidak tahu apa dampak untuk kedepannya kepada orang yang kamu bully. Bisa dia bunuh diri karena depresi atau yang lain-lain. Bisa juga dia orang yang tidak percaya diri di depan publik. Ya. Bisa juga. Suaranya? Bentar. Sudah. Dia tidak percaya diri di depan publik karena tindak bullying tersebut. Mungkin ketika dia SD
dia tidak dibully oleh teman-temannya, dia tidak akan seperti itu kepada orang tuanya. Terima kasih. Oke, itu pernyataan ya, Cayara ya, hikmah dari ambil dari Iya. ya. Kalau pertanyaannya ada? Eh, jika kita terkena bullying atau terkena kekerasan dalam keluarga, apakah harus ada bukti untuk melapor? Jika iya, bagaimana dengan orang yang terkena bullying atau kekerasan dalam keluarga, dia tidak punya bukti untuk melapor? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Cayara. Ada lagi sebelum nanti dijawab oleh Pak Ali Usman sekaligus ya, ada waktu 5 menit. Ada lagi yang ingin bertanya dari anak-anakku sekalian? Mungkin langsung saya jawab dulu kali Pak ya. Oke, kalau tidak ada langsung saja Pak Usman, silakan. Ya, jadi gini, ketika kalian mendapatkan kekerasan dari siapapun ya, dari siapapun, baik dalam lingkungan sekolah, keluarga. Nah, dalam keluarga ini ada lagi aturannya. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu juga bisa. Jadi ketika kalian mendapatkan kekerasan dari, mohon maaf, misalkan dari orang tua kalian, ya, misalkan ditampar, sering dipukul, dihujat, dibentak, ini termasuk kekerasan semua. Bagaimana melaporkannya kalau tidak ada bukti? Ya kan? Untuk pembuktian itu nanti menjadi tugas dari pihak kepolisian. Nanti ketika kalian melapor, itu ada upaya namanya penyelidikan dan penyidikan. Apa itu penyelidikan? Nanti penyelidikan itu merupakan tugas dari pihak kepolisian. Apakah ini termasuk tindak pidana? Itu, ya. Jadi sekarang tidak lagi ada alasan guru atau siap guru dalam lingkup pendidikan mengatakan bahwa memukul siswa itu bagian dari pendidikan atau mendidik. Bagian mendisiplinkan siswa, tidak boleh. Apapun jenisnya sekarang kekerasan tidak boleh dilakukan. Apapun alasannya. Dalam lingkup keluarga, nah ini makanya saya sampaikan bahwa adik-adik harusnya taat kepada orang tua. Saya yakin bahwa orang tua tidak akan melakukan kekerasan terhadap kalian kalau kalian tidak memiliki kesalahan. Ini harus dicatat. Jadi agar tidak terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau kalian tidak menjadi kekerasan dari orang tua kalian, maka taatlah kepada orang tua kalian, sopan santun ya. Kadang banyak juga anak-anak yang mohon maaf saya tanda kutip kurang ajar terhadap orang tua. Akhirnya orang tuanya marah sampai memukul. Nah itu. Tapi terkait dengan pertanyaan apa Cahaya ini ya untuk pembuktian itu nanti menjadi tugasnya pihak kepolisian. Jadi kalau kalian misalkan ditampar, yang dipukul ya, laporkan saja. Tapi ingat, jangan langsung dilaporkan. Ada ketua RT atau ada mungkin kakaknya dari ibu kalian atau kakaknya dari bapak kalian atau saudara kalian, ke situ dulu ya. Jangan langsung pihak kepolisian karena bagaimanapun itu orang tua kita sendiri. Saya yakin bahwa orang tua mendidik anak itu, kalau orang-orang tua dulu ya, dia beranggapan bahwa memukul itu bagian dari untuk mendidik kalian. Itu karena banyak juga anak-anak yang susah diatur sehingga orang tua bingung ini bagaimana lagi cara mendidiknya. Itu ya. Karena memang pada awalnya dari kecil itu dia sudah biasa dilakukan dengan cara kekerasan, itu sering ditampar. Kalau dikasih tahu ditampar dulu. Nah ini akhirnya dewasa ya udah akhirnya dia karena cara penyelesaiannya seperti itu, akhirnya keluar pun ketika di sekolah dia melakukan hal yang sama seperti di rumahnya. Makanya tidak boleh sekecil apapun kita tidak boleh memukul. Kalau kita menjadi orang tua kita tidak boleh memukul anak kita. Sekecil apapun kesalahannya, sebesar apapun kesalahannya itu tidak boleh. Jadi untuk Yara ini, ya, jadi kalau bully bukti itu tidak usah dipikirkan. Ketika memang kita menjadi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga di sekolah, udah laporkan saja dulu, ya itu. Tapi kalau yang diutamakan itu baik di sekolah, di rumah itu nanti dengan cara kekeluargaan dulu, ya. Jadi seperti saya sampaikan bahwa pada dasarnya saya yakin orang tua mendidik kalian itu melakukan itu untuk mendidik kalian, ya. Saya yakin juga tidak mungkin orang tua memukul kalau tidak ada kesalahan di kalian itu. Jadi minimalisir kesalahan terhadap orang tua ya itu. Ada lagi? Cukup mungkin ya Pak, nanti bisa dilanjut ya. Dengan narasumber yang lain. Baik, kalau memang cukup saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan pihak sekolah juga sudah memberikan kesempatan untuk kami melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Dan yang paling penting adalah stop bullying ya, untuk adik-adik sekalian, stop bullying apapun jenis kekerasannya ya, karena pada dasarnya bullying itu kekerasan
atau penganiayaan. Ada konsekuensi yang kalian tanggung ketika kalian melakukan bully terhadap teman kalian. Walaupun hanya sekedar menjambak mungkin jilbab teman kalian, atau hanya menampar, atau hanya menjegur bahasa itunya ya, mentoyor kepalanya ya, tidak boleh lagi dilakukan. Tadi sudah disampaikan teman kalian bahwa kita tidak tahu dampaknya terhadap teman kalian, seperti pada tayangan film tadi ya. Itu jadi stop bullying, itu aja intinya, stop bullying Ada ya. ini apa? Baik. Apa namanya tagline-nya? Stop Ya, bullying apa stop gimana? bullying ya, stop bullying ya, stop bullying. Coba semuanya. Ya. Ya, bisa Ya. difoto ya. Stop bullying. Stop bullying gitu ya. sekarang juga ya. Mulai hari ini stop bullying ya, sekarang. baik melalui internet, media sosial, semua stop ya. Itu aja Pak Asep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ali Usman SHMH selaku narasumber tentang materi bullying. Ya itu ya yang tadi disampaikan oleh Pak Ali Usman berkaitan tentang bullying. Jadi itu juga dalam agama kita sudah diajarkan ya, tidak boleh ya menghina fisik, memukul dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam akhlakul karimah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh memukul semarah-marahnya kita dan lain sebagainya. Apabila ada kejadian, ya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi yang sudah diterangkan oleh Pak Ali Usman, apakah di sekolah oleh guru atau sesama siswa atau di rumah oleh orang tua atau dengan saudara, maka penanganannya pertama selain tadi ada pasal-pasal hukum ya dilaporkan ke pihak berwajib, tetapi alangkah baiknya diselesaikan lebih dulu di tingkatan yang lebih bawah seperti yang diarahkan oleh Pak Ali Usman. Tetapi ingat anak-anakku sekalian semua, seperti yang disampaikan juga ya, guru dan orang tua ya tidak serta-merta melakukan hal itu apabila kita memiliki akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik itu apa? Tutur kata yang baik, perilaku yang baik, ya kita terhadap orang lain. Oke, itu ya mungkin kesimpulannya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya nanti apabila ada hal-hal yang perlu dibahas lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa memiliki waktu di lain kesempatan untuk membahas lagi untuk materi yang tadi disampaikan oleh Pak Ali Usman. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ali Usman. Mudah-mudahan ilmunya ini sangat bermanfaat bagi anak-anak ya, apalagi sekarang ya, betul di internet ya, sosial media ya, mudah sekali mengetik dan lain sebagainya. Itu juga salah satu ya bentuk bullying, itu ada di sosial media. Maka stop bullying ya, bijaksanalah dalam bertutur kata, berperilaku dan bersosial media. Ya Pak Asep, izin menambahkan Pak. Boleh Pak. Ya, jadi terkait seperti tadi saya dalam paparan saya sampaikan bahwa ketika anak menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik, psikis, ya kan, penelantaran, itu dia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi ketika dia menjadi pelaku tindak pidana, seperti tadi pertanyaan, bagaimana kalau dia misalkan tadi menjadi pemakai ya, pemakai. Kalau dia pemakai, hukumannya kan paling lama itu kalau nggak salah maksimal itu 4 atau 5 tahun ya. Itu di pasal 127 kalau kasih atau 128. Nah, ini dia berbeda proses hukumnya. Nanti dia menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Nah, pada undang-undang itu nanti diatur yang namanya keadilan restoratif. Nah, keadilan restoratif ini nanti penyelesaian perkaranya itu nanti melibatkan orang tua korban atau pelaku, nanti ada namanya pembimbing kemasyarakatan atau tenaga kesehatan sosial. Nanti di situ kalau kita biasa bilangnya sebagai musyawarah diversi. Nah, diversi ini penyelesaian perkara anak di luar pengadilan. Nah, gitu, di luar pengadilan. Nanti ancaman ada syarat diversi. Syarat diversi itu pertama anak. Ya, tadi saya sampaikan bahwa anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Kalau dia usianya belum 18 tahun menjadi pemakai narkoba, kemudian ancamannya hanya pemakai ya, kemudian ancamannya 4 tahun atau maksimal 5 tahun, maka nanti dia bisa tuh masuk diversi penyelesaiannya. Gitu. Jadi tidak dipenjara, anak itu tidak boleh dipenjara.
Itu. Jadi anak itu tidak bicara dengan syarat pertama maksimal hukumannya itu di bawah 7 tahun. Itu. Jadi yang di bawah 7 tahun itu anak tidak boleh dipenjara. Itu ada upaya diversi dulu. Tapi kalau udah ancamannya di atas, misalkan dia menjadi kurir, udah ancaman 15 tahun, itu nanti tetap diproses hukum, tapi proses hukumnya berbeda. Misalkan ancaman hukumannya 10 tahun, tapi untuk anak menjadi separuhnya 5 tahun. Itu. Jadi intinya, untuk kasus yang dilakukan anak itu, proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Gitu. Nah, terus saya sampaikan juga bahwa untuk anak-anak yang menjadi pencandu narkoba, ini orang tuanya, agar anaknya tidak dipidana, maka orang tuanya itu harus melaporkan anaknya ya ke pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit atau lembaga rehabilitasi. Jadi harus dilaporkan. Misalkan orang tua punya anak ini, dia sudah menjadi pencandu narkoba. Jadi agar tidak kena pidana, maka dia harus melaporkan orang tuanya ke tadi pusat masyarakatan. Itu. Kalau orang tuanya tahu anaknya menjadi pecandu narkoba, tidak melaporkan, maka nanti orang tuanya kena pidana justru malah. Itu. Jadi intinya proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Jadi ketika dia hanya sebagai pemakai, nanti bisa saja dia hanya rehabilitasi. Dan agar tidak dipenjara, agar tidak dipidana, maka orang tuanya harus melaporkannya. Itu ke rumah sakit bahwa dia memang sudah menjadi pecandu. Jadi dia tidak akan dihukum. Itu intinya begitu. Jadi kalau dia melaporkannya, dia tidak dihukum anak itu. Gitu. Jadi nanti paling rehab itu aja. Kemudian tadi yang kedua apa? Cang? Ada itu dampak paling maksimal, paling mengerikan. Iya. Kalau dampak itu pasti udah narkoba. Apakah sampai kematian? Narkoba itu udah disampaikan tadi bahwa kalau nggak mati, ya tadi Stres. itu. Jadi Ya. makanya saya bilang pintu masuk itu dari rokok. Ya, jadi yang adik-adik yang belum merokok sekarang jangan merokok. Terus pergaulan. Sebisa mungkin harus dihindarkan yang namanya narkoba. Walaupun nanti pertama kalian itu diiming-iming dulu, mungkin dibelikan dulu ya oleh teman kalian. Jangan sampai ya, karena itu merusak masa depan kalian. Ya, dan berakhir pada kematian. Kalau sudah kecanduan udah susah. Rehab juga udah susah, perlu biaya. Jadi itu. Jadi kalau kalian punya saudara yang menjadi pecandu, laporkan ke pusat kesehatan masyarakat puskesmas ya agar tidak dipidana. Itu laporkan itu bahwa anaknya lapor bahwa ini menjadi pecandu. Jadi kalau sudah dilaporkan maka tidak kena pidana. Itu diatur di pasal 128 itu Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika ya itu. Kemudian yang ketiga ada itu ya. Ada lagi Pak Asep tadi ya? Yang ketiga Pak. Yang ketiga apa? Yang ketiga tadi sudah kecanduan apakah mengakibatkan kematian? Ya, itu yang paling parah menyebabkan kematian. Artinya tidak ada baiknya itu narkoba pokoknya. Pokoknya udah menjerumus pada ya baik diri, baik skala psikologis maupun fisik itu pasti merusak. Ya, intinya merusak. Jadi stop narkoba. Itu jangan sampai walaupun kalian diiming-imingi apapun, kalian harus punya backup diri ya. Jangan sampai tergiur atau terbujuk untuk memakai atau menggunakan narkoba itu ya. Seperti yang biasanya merokok itu mesti kalau dulu bilangnya cimeng ya atau ganja, itu jangan ya. Itu kalau sudah mulai itu kecanduan terus meningkat wah jangan. Pokoknya tinggalkan. Pokoknya jangan sampai terlibat yang namanya narkoba itu. Ya, itu aja. Jadi Baik, tadi itu. Terima kasih Ya. Pak Rohim dan Pak Adi Iya, sama-sama. atas jawabannya yang jelas sekali ya. Jadi memang narkoba itu ya mengakibatkan kematian. Kalaupun tidak kematian, maka mengakibatkan fisik, jadi stres, lumpuh dan ya pokoknya tidak berguna lagi nauzubillah min dzalik ya. Nah, tadi juga untuk penanganan anak di bawah umur ya, itu kalau di bawah 7 tahun maka akan ada rehabilitasi. Tapi nauzubillah min dzalik ya. Insya Allah anak-anak SMP Teknik Ulum terjauh dari segala bentuk bullying dan narkoba khususnya. Tadi juga diingatkan oleh Pak Ali Husman bahwasanya pintu dari kecanduan narkoba adalah rokok. Ya, maka anak-anak insya Allah sesuai dengan aturan di sekolah, aturan agama juga ya, maka hindarilah pintu-pintu yang menimbulkan kecanduan atau keinginan kita dalam mengkonsumsi narkoba.
Baik, mungkin itu saja Pak Rohim dan Pak Ali Usman sebagai narasumber. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak bisa mendengarkan dengan baik apa yang tadi disampaikan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga mereka bisa membentengi diri ya untuk menghindari hal-hal yang tadi sudah disampaikan, yaitu tentang bullying, jangan sampai menjadi pelaku bullying dan juga jangan sampai menjadi korban bullying ya, mau di sekolah maupun di rumah. Dan yang kedua ya, anak-anak terjauh dari bahaya narkoba, nafza dan zat aktif ya, yang dimulai dari rokok. Mudah-mudahan anak-anak SMP IT Miftahul Ulum khususnya dan umumnya untuk generasi muda bangsa Indonesia ya terhindar dan saling mengingatkan, terutama bimbingan dari orang tua seperti yang Pak Rohim sampaikan tadi ya. Paling penting adalah bimbingan dari orang tua. Mudah-mudahan kita semua sebagai guru juga di SMP IT Miftahul Ulum bisa membimbing anak-anak ke jalan yang baik sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai ke penghujung acara. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini betul-betul mendapatkan ya, dalam acara ini kita mendapatkan betul-betul ilmu yang bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan, dan kami selaku panitia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ali Usman SH MH dan Bapak Rohim SH dari Kementerian Hukum dan HAM BPSDM Gandul. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Bapak berdua dalam kehidupan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu mari kita tutup bersama-sama dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Usman. Terima kasih Pak Sep. Terima kasih. Ya.